Inilah dia Kang Nugi Al-Afghani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku, mumpung kita hari ini ngumpul banyak bersama-sama, mari kita hadirkan zikir pagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan energi kebaikan kepada kita semua. Semuanya ikuti asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada satu pahala yang tidak bisa terhitung, bahkan oleh malaikat sekalipun. Pahala tersebut tidak bisa dihitung oleh malaikat. Pahala itu adalah ketika orang berkumpul bersama-sama dan melantunkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku, bicara tentang pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bukan hanya memikirkan tentang kesuksesannya pribadi. Tapi seorang pemenang adalah mereka yang berpikir tentang orang yang banyak. Tentang berpikir bagaimana dia bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dia bisa memberikan kebermanfaatan dan kesuksesan kepada orang-orang yang ada di samping kanan kirinya, depan belakangnya, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hari ini kita akan memupuk jiwa pemenang. Kita akan belajar dari sosok pemenang yang mulia. Pemenang yang sesungguhnya. Dialah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membuka dengan sebuah quotes dari neurosemantik. Ikuti kata-kata saya, the meaning you give, the life you live. Sekali lagi, the meaning you give, the life you live. Artinya adalah apa arti atau meaning yang kita miliki hari ini, maka itulah kehidupan kita. Seseorang mengatakan, hidup adalah perjuangan, makanya hidupnya penuh dengan perjuangan. Karena dia memiliki meaning dalam kehidupannya, hidup adalah perjuangan. Maka hidupnya dipenuhi perjuangan demi perjuangan. Ada orang yang mengatakan hidup adalah tantangan. Maka hidupnya penuh dengan tantangan. Karena memang apa yang diinstal dalam dirinya, kehidupan adalah tantangan. So hati-hati dalam memberikan meaning terhadap kehidupan kita. Mari kita jadikan meaning kehidupan kita adalah meaning yang positif. Hidup adalah kebahagiaan. Hidup adalah masa di mana Allah memberikan kepada kita kebermanfaatan. Yuk, kita berikan meaning demi meaning dalam kehidupan kita dengan kata atau kalimat yang positif. Karena aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa meaning bisnis yang sedang Anda lakukan hari ini? Bila meaning itu hanya mencari uang semata, maka kelelahan yang akan kita dapatkan. Tapi bila meaning bisnis adalah menebarkan kebermanfaatan, menebarkan kebahagiaan, menjadi jalan menuju ke surga, maka itu yang akan kita dapatkan. The meaning you give, the life you live. Mental pemenang itu ditentukan oleh mindset. Oleh apa? Oleh mindset. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, itu dipengaruhi oleh mindset.
Dan ternyata mindset atau alam bawah sadar kita mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 80%. 80% kehidupan kita dipengaruhi oleh mindset kita. Dan hari ini, 2 hari ini kita tengah men-setting mindset kita menjadi mindset positif, menjadi mindset pemenang. Sehingga di tahun 2025 kita betul-betul bisa memenangkan pertempuran ini, persaingan ini, ya, kehidupan ini. Dan hari ini kita akan belajar dari yang memiliki mindset paripurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian, Rasulullah hidup berapa tahun? 63 tahun. Rasulullah diangkat ketika menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun? Usia 40 tahun. Mana yang usianya 40? Angkat tangannya. Inilah usia-usia matang, Masya Allah. Di mana usia-usia ini adalah usia produktif. Karena Rasulullah produktivitasnya meningkat di usia 40 tahun. Mana usia di bawah 40 tahun, coba angkat tangannya, Masya Allah. Bersyukurlah Anda karena kita tengah menyiapkan diri untuk menjadi yang terbaik. Mana yang ada di atas 40 tahun, ya, mari kita banyak beristighfar. Karena waktu kita sempit Bapak Ibu. Kalau umur manusia ditentukan oleh umur nabinya, maka usia kita tinggal berapa tahun? 23 tahun lagi. Dan demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup 23 tahun dalam masa kenabian. 23 tahun berarti kehidupan kita tinggal 8.000 hari lagi. Mari kita menghitung mundur dari saat ini. Dan mari kita berkaca dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah hidup di masa 8.000 tahun atau 8.000 hari masa kenabiannya. Kita seringkali mendengar ketika kita berkisah ataupun mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti memiliki mainframe bahwa Rasulullah penuh dengan perjuangan, betul? Rasulullah penuh dengan peperangan. Rasulullah penuh dengan perjuangan yang teramat sangat dengan para sahabatnya. Mari kita setback bagaimana Rasulullah berjuang sebenarnya. Sahabat sekalian, ternyata dari 8.000 hari, saya membaca sebuah buku namanya Syams Ar-Rahmah, cahaya kasih sayang. Bagaimana Rasulullah hidup dalam 8.000 hari, ternyata masa peperangan Rasulullah itu hanya 75 hari saja. Hanya 75 hari saja. Dan ketika dihitung lagi peperangannya, apakah betul perang itu penuh secara penuh 75 hari? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, ternyata Rasulullah mengayunkan pedang itu hanya 13 jam saja. Sisanya adalah perjalanan menuju peperangan. Banyak peperangan yang tidak jadi. Banyak peperangan yang merupakan peperangan yang bukan sifatnya peperangan fisik, tetapi peperangan mental. Dan yang luar biasanya ketika saya membaca buku ini, ternyata Rasulullah hanya mengayunkan pedangnya 13 jam saja. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisanya berarti berapa? 7.925 hari. Rasulullah hadirkan penuh dengan kasih sayang. Dan inilah tugas kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Tebarkanlah kasih sayang di muka bumi. Tebarkanlah kebaikan di muka bumi. Tebarkanlah inspirasi kebaikan di muka bumi. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7.925 hari Rasulullah dedikasikan untuk umatnya. Rasulullah dedikasikan untuk keluarganya. Rasulullah dedikasikan untuk umatnya sampai dengan akhir zaman. Bahkan suatu saat Rasulullah meneteskan air mata. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, engkau adalah sahabatku.
Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Mereka yang tidak pernah bertemu denganku, namun mereka melaksanakan sunnah-sunnahku. Sungguh, aku rindu kepada mereka. Sahabatku, semoga hari ini kita dikukuhkan menjadi saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan hari ini saya ingin berkaca kepada 75 hari peperangan Rasulullah. 17 jam mengayunkan pedangnya Rasulullah. Kita akan belajar dari 3 peperangan utama yang Rasulullah dan para sahabat jalankan. Dan kita lewat peperangan ini akan memiliki sebuah mental, yaitu spirit kemenangan. Spirit pertama yang akan kita hadirkan adalah yang bernama fokus. Fokus adalah sebuah spirit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan fokus juga yang akan kita lakukan selepas pulang dari tempat ini. Fokus pada kehidupan kita, membangun kehidupan yang lebih baik lagi, membangun bisnis yang lebih baik lagi, membangun kehidupan keluarga yang lebih baik lagi. Dan fokus ini kita akan belajar dari sebuah perang yang teramat sangat luar biasa bernama Perang Badar. Sahabat sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah atau Yasrib, Rasulullah dan para sahabat meninggalkan seluruh harta kekayaannya di kota Mekah. Rasulullah meninggalkan harta kekayaannya di kota Mekah, para sahabat meninggalkan harta kekayaan di kota Mekah, dan mereka berjalan menuju ke kota Yasrib atau ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan harta kekayaan mereka dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat mengalami sebuah kerugian dari sisi ekonomi. Dan Rasulullah berpikir bagaimana caranya kita bisa mengembalikan keadaan dan kita bisa memukul secara ekonomi orang-orang kafir Quraisy. Dan luar biasanya mereka berada di mana? Di Madinah. Di mana Madinah ini adalah hub. Madinah ini adalah sebuah tempat yang akan dilewati oleh kafilah-kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan dengan para sahabat bagaimana kalau kita mengambil hak kita kembali. Harta kekayaan yang diambil oleh mereka kita ambil kembali. Karena sebagian dikuasai oleh mereka, bahkan dijual ke negeri Syam. Ketika Rasulullah mengetahui dari para sahabat bahwa akan ada kafilah dagang yang melewati ke area Badar, maka Rasulullah mengajak serta para sahabat untuk mencegat dari kafilah dagang ini. Sungguh Rasulullah dan para sahabat tidak menyangka bahwa akan terjadi peperangan. Karena ketika itu Rasulullah niatnya akan mencegat dan mengambil haknya dan memukul secara ekonomi orang-orang kafir Quraisy. Sehingga yang ikut hari itu tidaklah lebih dari 310 atau 313 sahabat saja. Ada berapa Bapak Ibu? 313 sahabat ketika itu. Iya, inilah itibar dari Perang Badar. Hari itu Rasulullah memang tidak berniat untuk berperang karena memang hari itu atau masa-masa itu adalah ketika Rasulullah sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Pada tanggal 12 Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pergi ke area Badar bersama dengan 313 pasukan atau 313 sahabat kaum mukminin. Dan inilah peperangan yang terjadi, kurang lebih 20 hari. 12 Ramadan Rasulullah pergi, beberapa hari melakukan persiapan di sana. Rasulullah berhenti di sebuah sumber air ketika itu. 17 Ramadan puncak peperangan. Dan setelah puncak peperangan Rasulullah berdiam diri 3 hari di sana sebelum kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Mari kita lihat bagaimana pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki 313 pasukan. Bayangkan dari 313 pasukan ini, Rasulullah hanya membawa 2 ekor kuda saja. Dan hanya sebanyak 40-70 unta. Abu Sufyan CS mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencegat kafilah dagang mereka. Rupanya Abu Sufyan benar-benar menyiapkan pasukan. Betapa tidak? Abu Sufyan dan pasukan, Abu Jahal dan pasukan menyiapkan 1000 pasukan. Tidak cukup di situ. Mereka bahkan membawa 200 ekor unta, 600 baju zirah, artinya mereka siap berperang. Sedangkan pasukan kaum muslimin tidak siap untuk berperang. Mereka membawa unta yang unlimited. Mengapa unlimited? Perharinya mereka mengorbankan 9-10 ekor unta. Kalau 20 hari dikali 10, 200 ekor unta ada di sana. Sungguh mereka sudah siap untuk melakukan peperangan yang teramat sangat dahsyat bersama kaum muslimin. Tapi kembali, tadi kita berbicara tentang mindset. Apa yang menjadi mindset mereka dan apa yang menjadi mindset kaum muslimin itu jauh berbeda. Rasulullah ketika mendengarkan, ketika tahu bagaimana kaum kafir Quraisy itu menyiapkan peperangan, maka Rasulullah pun menyiapkan pasukannya. Dan Rasulullah siapkan mereka untuk memiliki mindset dan fokus terhadap kemuliaan akhirat. Rasulullah mengajak mereka untuk fokus mengejar kemuliaan akhirat. Bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Kaum kafir Quraisy fokusnya apa? Mengejar dunia yang fana ini. Dan sungguh, 2 fokus ini sungguh berbeda. Yang satu mengejar kesyahidan, yang satu mengejar kehidupan. Ya. Dan inilah yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu hal yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, yaitu ahad, ahad, ahad. Artinya Rasulullah mengajak para sahabat untuk fokus kepada Allah. Ahad, fokus kepada Allah. Walaupun orang-orang di sana kaum kafir Quraisy banyak dan kita sedikit, Rasulullah meminta pasukan untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahad, ahad, ahad. Dan itulah yang digemuruhkan oleh pasukan kaum muslimin. Ahad, ahad, ahad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan barisan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan barisan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah janjimu ya Allah, tunjukkanlah kemuliaanmu ya Rabb. Bila engkau kalahkan pasukan ini, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu ya Allah. Maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu jika pasukan ini kalah ya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa teramat sangat khusyuk sampai selendangnya terjatuh dari dirinya. Abu Bakar lalu mengambil selendang Rasulullah dan menyimpan kembali di dada Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kau sampaikan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah terus berdoa sampai ketika Allah memberikan rasa kantuk kepada Rasulullah. Rasulullah terkantuk sebentar dan ketika bangun Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, bergembiralah, bergembiralah dan berbahagialah karena Allah akan menolong kita. Pasukan malaikat akan menolong kita. Dan benarlah, ketika itu turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat-malaikat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah menggenggam pasir lalu menaburkannya kepada kaum kafir Quraisy, dan seketika itu para pasukan malaikat pun turun dan akhirnya pasukan kafir Quraisy bersama para pemimpinnya pun hancur luluh lantah.
Dan itulah titik balik kaum muslimin untuk bisa menunjukkan harga diri di hadapan kaum kafir Quraisy setelah mereka terusir dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ahad, ahad, ahad. Fokus, fokus, fokus. Sahabat sekalian, inilah pelajaran pertama dari peperangan Rasulullah, meminta kita untuk fokus. Bila kita ingin memiliki mental pemenang, marilah kita fokus pada kehidupan kita. Ya, kita fokus kepada apa yang sedang kita bangun. Kita fokus kepada apa yang sedang kita miliki dan kita hadirkan kehidupan kita. Fokus pada visi dan tujuan kita. Fokus untuk memantaskan diri menjadi pribadi yang terbaik. Fokus untuk berikhtiar yang terbaik. Dan fokus untuk berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang Rasulullah titipkan lewat peperangan Badar kepada kita semua. Mari kita fokus kembali. Teman-teman, sekedar cerita, saya hadir di GWU 3 ketika OYC 1. Bahkan sebelum OYC 1, sahabat saya, Mas Ridwan Abadi mengatakan, Kang Nugi, saya mau membuat sebuah komunitas. Kami mau membuat komunitas, Kang. Namanya Sukses Berkah Community. Saya masih ingat. Gimana menurut Kang Nugi? Namanya bagus kan, Kang? Saya katakan, bagus Mas. Terus terang, Kang, Mas Ridwan, waktu itu saya ragu. Bener gitu ya? Mas Ridwan mau bikin? Bukankah sudah ada komunitas-komunitas sebelumnya yang akhirnya pun tiarap? Tapi Mas Ridwan fokus membangun itu. Teman-teman ikuti kata-kata saya, what you focus on, semua will expand. Sekali lagi, what you focus on will expand. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Dan luar biasa, hari ini hadir 1.200 orang di sini. Bukan hanya itu, bahkan SBC sudah ada di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Teman-teman, hari ini mari kita fokus pada kehidupan kita. Saya ingin teman-teman membuka kertasnya, membuka bukunya. Silakan ambil bukunya atau ambil kertasnya, teman-teman. Saya ingin teman-teman menuliskan di kesempatan saat ini, ya, dalam waktu kurang lebih 1 menit, 1,5 menit, tuliskan apa fokus saya saat ini. Tuliskan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2025 ini, saya tulis nama Anda, tulis nama Anda, tulis nama Anda. Fokus untuk. Silakan Anda lanjutkan. Apa yang Anda fokuskan hari ini? Tuliskan. Apa yang Anda fokus hari ini, sampaikan di tulisan itu. Jadikanlah ia menjadi doa kita hari ini. Jadikanlah ia menjadi kesungguhan kita untuk menjalankan kehidupan ini. Jadikanlah ia menjadi visi kita, goals kita di tahun 2025 ini. Hari ini saya fokus membangun bisnis saya. Tulis apa bisnis Anda? Hari ini saya tengah fokus untuk bisa berkontribusi di lingkungan saya. Tulis apa kontribusinya. Dan bisa jadi hari ini saya sedang fokus untuk bisa menjadikan keluarga saya menjadi keluarga sakinah. Tulislah di sana. Apa yang sedang kita fokuskan? Mari kita tuliskan dan menjadi agenda dari doa-doa kita. Satu menit dari sekarang, silakan.
Amin ya Allah. Saya ingin semuanya menulis karena nanti di akhir saya ingin kita berbagi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kita ada sesi berbagi bersama sahabat yang lain. Jadi pastikan Anda menulis apa fokus Anda hari ini. Bismillah. Masya Allah. Mungkin ada yang baru sadar, ternyata fokus saya banyak ya Kang ya. Ternyata fokus saya ini banyak sekali, Masya Allah. Fokus bisa lebih dari satu. Bahkan boleh lebih dari satu. Karena begitu banyak resource waktu, resource potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita akan optimalkan selama di tahun 2025. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Spirit pemenang yang pertama, apa tadi? Coba semuanya bergerak seperti ini, tangannya seperti ini, katakan fokus. Sekali lagi fokus. Oke, spirit pemenang yang pertama apa? Oke, spirit pemenang yang pertama adalah fokus kita. Mari kita hadirkan spirit yang kedua. Sambil Anda menuliskan, karena waktu saya terbatas, saya akan melanjutkan ke apa spirit pemenang yang kedua? Spirit pemenang yang kedua adalah teman-teman sekalian total. Apa? Total. Total. Kita akan belajar dari totalitas kaum muslimin, kaum mukminin, Rasulullah dan para sahabat lewat sebuah peristiwa yang bernama Perang Badar. Perang Uhud. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang sudah pernah menuju ke Baitullah, coba angkat tangannya. Ya, Masya Allah. Siapa yang akan selanjutnya ke Baitullah, coba angkat tangannya. Amin ya Allah. Ya, saya melihat wajah-wajah di sini tadi sudah dapat voucher semuanya, insya Allah berangkat bareng-bareng, amin. Insya Allah ya. Di Madinah, kita akan melihat indahnya surga. Di Madinah ada sebuah tempat bernama Gunung Uhud yang artinya Ahad, gunung yang satu, Ahad, yang menjadi pemandangan yang sangat indah. Karena gunung ini, kata Rasulullah, adalah Gunung Uhud. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berada di Gunung Uhud itu bergetar saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menghentakkan kakinya dan mengatakan, wahai Uhud, di atasmu ada kekasih Allah dan para kekasihnya. Ketika itu ada Rasulullah dan para sahabatnya. Dan berhentilah bergetar Gunung Uhud. Dan demikianlah Uhud mencintai Rasulullah SAW. Uhud adalah gunung yang akan berada di surga. Dan mengapa terjadi peperangan Uhud? Mari kita lihat, penyebab perang Uhud adalah ketika kaum kafir Quraisy kalah di perang Badar. Mereka ingin memberikan balasan atau balas dendam. Dan mereka berencana untuk memerangi kaum muslimin dan menyerang Madinah. Belum lagi dibantu oleh provokasi kaum Yahudi di Madinah. Provokasi Abu Sufyan CS untuk mengadu domba Bani Nadir dengan kaum muslimin di Madinah. Dan mereka ingin, kaum kafir Quraisy ingin jalur perdagangan tidak terhalang. Ketika Rasulullah SAW tahu pasukan kaum kafir Quraisy akan menyerang Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham berupa mimpi. Dan mimpi Rasulullah itu disampaikan kepada para sahabat. Wahai sahabatku, aku bermimpi, kata Rasulullah. Kulihat seekor sapi jantan disembelih dan rompal pada pedangku. Rasulullah menyampaikan artinya, sapi jantan disembelih adalah ada saudaraku yang syahid atau wafat. Rompal pada pedangku, sebagian para sahabat ada yang wafat. Dan Rasulullah melanjutkan, pula aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi
dan yang kutafsirkan sebagai Madinah. Oleh karena itu, ketika kaum kafir Quraisy menyerang kita, ada baiknya kalau kita bertahan saja di Madinah. Kita melakukan peperangan kota. Para pemuda, semua orang-orang laki-laki siap-siap untuk memberikan pertahanan di kota Madinah. Kaum perempuan di atas-atas rumah, di atap-atap rumah untuk bisa juga turut membantunya. Tetapi ternyata ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam sebuah musyawarah, beberapa para sahabat tidak menyetujuinya. Yang pertama mungkin karena mereka telah memiliki kemenangan di perang Badar. Dan yang kedua, ada satu hal yang luar biasa. Mereka ternyata memiliki totalitas, yaitu kerinduan syahid. Allahu Akbar. Naim bin Malik, seorang anak muda, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabiullah, janganlah kau halangi kami dari surga. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan memasukinya." Totalitas ini dimiliki oleh para sahabat. Sahabat ingin syahid. Dan akhirnya memutuskan, ketika musyawarah itu diputuskan, mereka akan berjalan ke medan laga di sebuah daerah bernama Uhud. Lalu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya untuk memakai baju zirahnya. Ketika Rasulullah SAW pulang, terjadilah diskusi di antara kaum muslimin. Mereka mengatakan, kenapa kita maksa Rasulullah ya? Udah tahu Rasulullah dapat ilham, katanya perangnya di kota aja. Kamu sih maksa Rasulullah. Ya udah, kalau gitu kita minta Rasulullah untuk mengurungkan. Kita nggak usah maju ke Uhud. Udah, kita di sini aja. Kita melakukan perang kota aja. Lalu Rasulullah SAW yang telah masuk ke rumahnya dan keluar dari rumahnya memakai baju zirah atau baju perang. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya kami menyesal dengan apa perkataan kami tadi. Ya sudahlah, kita melakukan peperangan kota seperti apa yang kau katakan. Sudahlah, kita tidak usah maju ke medan peperangan. Kita di sini saja untuk mempertahankan kota Madinah." Mereka meminta Rasulullah untuk mundur atau tidak maju ke medan laga, tapi melakukan sebuah pertahanan. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Tidaklah layak bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju zirahnya untuk melepasnya sebelum Allah menetapkan ketetapannya. Allahu Akbar. Totalitas yang kedua dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat ini. Ia mengatakan bila seorang nabi sudah memakai baju zirah, pantang untuk membuka kembali. Bayangkan bila saat itu Nabi Muhammad membuka, ya udahlah kalau gitu saya buka baju zirahnya. Mungkin bisa jadi itu menjadi alasan para pemimpin untuk mundur dari medan laga. Tapi Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, sungguh memberikan uswah yang baik bagi kita semua. Totalitas. Mari kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin ketika itu. 1.000 orang pasukan kaum muslimin ketika itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, maju ke medan Uhud. Ketika di Uhud mereka melaksanakan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh yang luar biasa, ada orang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan provokasi kepada 300 orang munafik lainnya untuk mundur ke Madinah. Dari 1.000 pasukan tinggal 700 pasukan. Dan hanya 100 pasukan yang berbaju zirah. Lalu bagaimana dengan kaum kafir Quraisy ketika itu? Mari kita lihat kaum kafir Quraisy. Mereka siap dengan 3.000 pasukan. Allahu Akbar. 200 pasukan berkuda, 700 berbaju zirah. 700 berbanding 3.000, 1:3, bahkan lebih. Dan apa yang terjadi di Uhud?
sahabat-sahabatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu meminta kepada semua pasukan untuk bertahan di tempatnya. Pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, pasukan infanteri dipimpin oleh Hamzah radhiyallahu an, pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, pasukan muslim, panji pasukan muslim dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah mengatakan kepada seluruh pasukan untuk tetap berada di tempatnya masing-masing, terlebih untuk pasukan di Jabal Rumat atau di tempat pemanah. Kepada Abdullah bin Jubair mengatakan, semua pasukanmu tahan, jangan sampai ada yang turun apapun yang terjadi. Walaupun tubuh kami dimakan oleh burung-burung, apapun yang terjadi jangan sampai turun dari sana. Inilah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy yang teramat sangat luar biasa. Abu Sofyan CS, Khalid bin Walid yang masih menjadi orang kafir ketika itu atau kafir Quraisy ketika itu, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat-sahabat sekalian, dan hari itu kaum muslimin tergoda akan dunia. Ketika pasukan di Jabal Rumat sudah berhasil menaklukkan pasukan yang ada di bawah Jabal Rumat, atau pasukan pemanah ini berhasil meluluhlantahkan orang-orang yang ada di bawah. Lalu mereka mengatakan, ghanimah, 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 harta, harta, harta. Abdullah bin Jubair mengatakan, apapun yang terjadi jangan sampai turun wahai sahabatku. Tapi itu harta wahai Jubair, kapan lagi kita mendapatkannya? Tergoda kepada dunia. Sahabat sekalian, di antara kita hari ini tengah menjalankan bisnis. Hati-hati dalam perjalanan kita, seringkali ada godaan yang sifatnya dunia, riba, gharar, atau apapun itu namanya. Mari kita hadirkan Allah totalitas dalam kehidupan kita, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana pasukan Uhud yang akhirnya mereka luluh lantah di bawah Jabal Rumat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpojok ketika itu. Namun yang luar biasa, tetap kaum kafir Quraisy bisa dipukul mundur oleh kaum muslimin. Dan teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan puluhan sahabat ketika itu. Ada 70 sahabat yang wafat. Dan setelah semua sahabat dikuburkan di tempatnya wafat atau di Uhud, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Masih dalam kondisi yang luka parah, Rasulullah mengatakan, mari kita kejar pasukan kaum kafir Quraisy. Mungkin ini yang jarang kita dengarkan. Kaum kafir Quraisy ketika itu sudah menuju kembali ke Mekah. Namun ada pikiran mereka untuk kembali ke Madinah. Bahkan hampir saja mereka kembali ke Madinah untuk meluluhlantahkan Madinah. Tapi totalitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Rasulullah dan para sahabat menuju ke medan laga kembali. Di sebuah tempat Rasulullah berjaga. Dan orang-orang kafir Quraisy pun ketika itu terjadi perdebatan yang teramat sangat. Abu Sofyan mengatakan, bagaimana kalau kita kembali ke Madinah, luluhlantahkan Madinah? Namun Safwan mengatakan, jangan, jangan. Apakah engkau akan dikalahkan 2 kali oleh Muhammad beserta dengan para sahabatnya? Bisa jadi mereka membawa pasukan yang lainnya. Jangan sampai terjadi Badar 2 kali. Sudahlah, kita sudah menang. Kembalilah ke Mekah. Dan ketika ada keraguan itu, ada seorang kaum kafir Quraisy, ada seorang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam dan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy lainnya yang bernama Ma'bad. Datang ke tempat itu. Lalu Abu Sufyan mengatakan, wahai Ma'bad, apa yang terjadi di sana? Ma'bad mengatakan, sesungguhnya Muhammad beserta para sahabatnya tengah menyiapkan pasukan yang lebih banyak lagi. Dan hari ini mereka penuh dengan kemarahan karena kekalahan mereka kemarin. Apa yang aku katakan? Kata Abu Sofyan. Sudahlah, kalau begitu kita kembali ke Mekah. Dan akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ya, memang begitu banyak orang-orang yang syahid. Tapi
bisa dibilang hari itu adalah kemenangan yang seimbang. Mereka kembali ke Mekah dan Madinah tetap dikuasai oleh kaum muslimin. Disinilah kita perlu belajar totalitas. Sahabat-sahabat sekalian, memang kekalahan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan kepada Rasulullah SAW dan juga faktor Khalid bin Walid yang memang luar biasa jagonya dalam peperangan. Tapi ada satu totalitas yang perlu kita pelajari di sini adalah mengapa mereka banyak yang syahid di sana? Karena memang mereka rindu akan kesyahidan. Karena mereka memang meminta kepada Allah, ya Allah, kami ingin menemuimu dengan kesyahidan ya Allah. Dan Allah kabulkan di peperangan Uhud. Dan ada satu hal yang para ulama mengatakan mengapa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ada kekalahan kecil di Uhud agar menjauhkan dari kesombongan dari para kaum muslimin. Kita belajar tentang totalitas di perang Uhud. Bagaimana Rasulullah yang telah memakai baju zirah tidak mundur kembali. Bagaimana para sahabat yang merindukan syahid untuk terus maju dan akhirnya mendapatkan syahid. Totalitas. Spirit pemenang yang kedua adalah apa? Totalitas. Semuanya seperti ini, semuanya seperti ini. Ya, katakan totalitas. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, mari kita miliki totalitas. Teman-teman sekalian, hari ini kita tengah membangun bisnis kita untuk kebermanfaatan yang lebih lagi di masa yang akan datang. Mari kita hadirkan totalitas. Seperti halnya mereka yang merindukan surga. Mari kita jadikan bisnis ini kendaraan kita menuju Allah. Mari kita jadikan bisnis ini mengajak keluarga kita menuju kepada surga Allah. Mari kita jadikan bisnis ini kendaraan menuju kepada surga Allah. Bukan hanya diri kita, tapi mengajak seluruh keluarga kita, mengajak seluruh karyawan kita, mari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensi sukses dan berkah yang kita miliki hari ini. Sahabat-sahabatku, mari total di setiap peran yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dititipkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin perusahaan, total menjadi pemimpin perusahaan yang baik. Ketika Allah memberikan peran kepada kita, di peran kehidupan sebagai seorang ayah ataupun ibu, maka jadilah ayah dan ibu terbaik untuk anak-anak kita. Pun demikian di komunitas yang kita sedang bangun hari ini. Attention, terus memperhatikan apa yang terjadi, totalitas. Dengan situasi yang serba tidak menentu ini, terus attention. Dan kita bisa agility, membangun bagaimana kita bisa menghadirkan dinamika kehidupan ini dan terus menghadapi ini semua. 100% energi yang kita berikan, enggak 50-50, udahlah hari ini tenang aja, enggak. Setiap hari 100% yang kita hadirkan. Dan total sampai akhir ikhtiar kita. Kapan? Sampai Allah memanggil kita. Guys, sahabatku, mari hari ini kita tulis spirit yang kedua, totalitas. Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, tulis nama Anda, siap total untuk. Teman-teman, tuliskan apa saja hal-hal yang ingin Anda berikan totalitas dalam kehidupan. Saya siap total untuk membangun bisnis saya. Saya bersungguh-sungguh untuk membangun bisnis ini lebih besar lagi, agar kebermanfaatannya lebih besar lagi. Saya siap total menjadi seorang ayah, mendidik anak-anak saya untuk bisa menghadirkan surga dalam kehidupan dan akhirnya. Saya siap total menjadi seorang ibu, mendampingi suami penuh dengan kesungguhan, mendampingi suami menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan totalitas dalam kehidupan, maka spirit pemenang kita miliki totalitas.
Apa saja totalitas yang Anda hadirkan hari ini? Tuliskan dan jangan sampai ada yang lewat dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Satu menit untuk menghadirkan totalitas dalam kehidupan teman-teman. Saya rasa 1 menit tidak akan cukup, nanti bisa diulang kembali di rumah. Ya. Apa saja fokus kita, total kita. Dan insya Allah saya akan berikan materi ini kepada Anda semua, siap? Dan saya ingin Anda berikan kepada karyawan Anda, siap ya? Insya Allah ya. Bagikan materi ini kepada karyawan Anda. Bismillah. Semua siap fokus dan total dalam kehidupannya. Bismillah. Nanti lewat teman-teman panitia. Bismillah. Teman-teman, sambil Anda menulis, kita hadirkan spirit pemenang yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Tangannya gimana tangannya? Fokus. Yang kedua? Oke. Yang ketiga teman-teman sekalian, kita akan menghadirkan apa? Tunjuk diri kita semua. Konsisten. 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 Kita akan belajar dari peperangan ketiga yang Rasulullah dan para sahabat hadirkan. Yaitu Rasulullah menegakkan izzah di Mu'tah. Sebuah peperangan yang paling hebat yang pernah dijalankan oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu tidak ikut dalam perang Mu'tah. Apa penyebab perang Mu'tah ketika itu? Mari kita lihat. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Haris bin Umair al-Hazdi ya, untuk menuju kepada pembesar Bizantium. Tetapi ketika berada di Ghassan, dibunuh oleh Syurahbil ibnu Amr al-Ghassani. Dan pembunuhan terhadap seorang yang mewakili Rasulullah dan kaum muslimin adalah penghinaan yang teramat sangat. Berarti ngajak perang. Orang-orang Ghassan ini memang sering berkomplot dan dengan suku Arab mengganggu kaum muslimin di wilayah utara Madinah. Dan pembunuhan utusan adalah pernyataan penolakan dan kejahatan yang serius. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan yang lebih banyak. Di perang Badar berapa banyak tadi Bapak Ibu? 313 pasukan. Di perang Uhud berapa? 1000 pasukan walaupun jadi. Di perang Mu'tah berapa? 3000 pasukan disiapkan. Jadi lebih besar. Dan disampaikan oleh Rasulullah ketika mengumpulkan para sahabat. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah pada perang Mu'tah. Siapa Zaid? Anak dari anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah orang terbaiknya Rasulullah. Zaid bin Harithah di perang Mu'tah. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila Zaid wafat, apabila Zaid terbunuh, apabila Zaid syahid, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far? Saudara Rasulullah, anaknya Abi Thalib atau saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far adalah sahabat Rasulullah yang paling mirip. Di beberapa keterangan sirah, buku-buku sirah mengatakan Ja'far ini cara jalannya, cara bicaranya mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kalau teman-teman ke Turki, sempatkan teman-teman ke sebuah museum namanya Topkapi. Di museum Topkapi ada pedangnya Ja'far. Pedangnya Ja'far itu pedang yang paling besar sekali, besarnya luar biasa. Ya. Apabila Ja'far wafat, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan Rasulullah bahkan melanjutkan dalam beberapa keterangan, dan apabila Abdullah bin Rawaha wafat, maka digantikan oleh siapapun di antaramu yang engkau tunjuk sendiri. Jadi kaum muslimin diberikan kesempatan untuk secara demokratis menunjuk siapa selanjutnya. Dan bila Rasulullah mengatakan wafat, syahid, terbunuh, maka mereka benar-benar akan wafat. Tapi yang luar biasa, mereka pantang mundur, terus maju. Pantang menyerah, terus maju, memegang panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasulullah, pergilah dengan nama Allah di atas agama Rasulullah. Dan janganlah kamu membunuh orang tua, anak kecil dan wanita. Dan janganlah berkhianat dalam pembagian ghanimah. Dan kumpulkankah
harta rampasan perang kalian, lakukanlah perbaikan. Dan luar biasa, dalam peperangan Rasulullah masih mengatakan, berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 3.000 pasukan teman-teman sekalian. Pasukan yang besar. Kira-kira melawan berapa orang? Kira-kira melawan berapa orang? Ternyata pasukan Romawi sudah menyiapkan 100.000 orang. Ditambah Heraklius menambah 100.000 orang. Mereka berjalan ke sana 1.100 km jauhnya dari Madinah ke Mu'tah. Mu'tah itu kalau sekarang kita ke daerah Jordania, daerah Mu'tah. Bayangkan mereka disambut oleh 200.000 pasukan. Tapi mereka tetap manusia. Di sebuah tempat mereka sempat berkumpul bersama dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah tidak ikut karena Rasulullah mengutus mereka. Rasulullah berada di Madinah. Mereka berbincang, apa yang terjadi? 200.000 pasukan di depan kita. Kita hanya 3.000. Bagaimana ini? Lalu para panglima mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan maju, maka kita yang akan maju. Majulah atas nama Allah dan Rasulnya. Konsisten. Tidak pernah mundur. Dan inilah konsistensi yang dilakukan. Walaupun 1 berbanding 70. Apa yang disampaikan oleh sebuah Quran surat Al-Anfal ayat 65, wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka mengalahkan 1.000 orang kafir. Karena orang kafir adalah kaum yang tidak mengerti. Kualitasnya kaum muslimin itu lebih dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Dari orang-orang kafir sekalipun. Sahabat-sahabat sekalian, hadirnya Izzah di Mu'tah diawali ketika Zaid bin Harisah memegang panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zaid pun wafat, Zaid pun syahid, dan akhirnya ketika Zaid bin Harisah syahid, panji dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far maju ke medan laga. Ja'far maju dan tidak pernah mundur. Ditebas tangan kanan Ja'far. Lalu Ja'far mengambil panji itu dengan tangan kiri Ja'far. Ditebas tangan kiri Ja'far. Lalu Ja'far mengepit panji itu dengan kedua tangan yang masih tersisa. Sampai terjatuh tersungkur. Dan para sahabat ketika itu berkumpul. Beberapa sahabat berada di sekitar Ja'far dan menawarkan air minum kepada Ja'far. Wahai Ja'far, minumlah wahai Ja'far, minumlah. Lalu apa kata Ja'far? Wahai sahabatku, aku sedang saum. Aku sedang berpuasa wahai sahabatku. Salah satu sahabat mengatakan, wahai Ja'far, minumlah karena sesungguhnya Allah tahu kondisimu wahai Ja'far. Lalu apa kata Ja'far? Wahai sahabatku, biarkanlah aku minum di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wafatlah Ja'far. Rasulullah ketika itu berada di Madinah Al-Munawwarah, jauh dari Mu'tah. Dan hari itu Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabatnya dan mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau menjawab salamnya siapa ya Rasulullah? Engkau melihat ke atas dan engkau menjawab salam seseorang. Apa kata Rasulullah? Aku menjawab salamnya Ja'far. Karena hari ini Ja'far tengah terbang dengan kedua sayapnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ja'far dijuluki Ja'far At-Tayyar, Ja'far dengan kedua sayap. Dan akhirnya tapuk kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha pun sama, wafat. Dan ketika dipilih oleh kaum muslimin, Khalid bin Walid akhirnya menjadi
panglimanya. Dan Khalid memberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Sahabatku, Khalid memiliki strategi perang yang luar biasa. Khalid menukar pasukan yang depan ke belakang, pasukan belakang menuju ke depan, pasukan yang kanan menuju ke kiri, kiri ke kanan. Sehingga orang-orang yang 200.000 pasukan mengatakan, ini siapa ini? Orang baru lagi ini, orang baru lagi. Sesungguhnya kaum muslimin ini banyak, tidak sedikit. Karena ketika itu peperangan terjadi di celah-celah dari pegunungan. Dan akhirnya dari 3.000 hanya 14 orang saja yang syahid. Allahu Akbar. Luar biasanya kaum muslimin ketika itu. Dengan strategi yang luar biasa. Dan tahukah teman-teman sekalian, yang tadi saya ceritakan Ja'far yang wafat itu, dia wafat. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa dia wafat dengan 50 tusukan. Ada sebuah keterangan hadis yang mengatakan 90 tusukan. Dan semuanya ada di depan. Artinya apa? Dia konsisten untuk maju, tidak pernah mundur. Teman-teman, ketika kita hari ini sedang membangun kehidupan kita, teruslah maju, miliki mental pemenang. Jangan pernah mundur ke belakang, milikilah mental yang menjadi mental ya Rasulullah dan para sahabat, yaitu konsisten. Selalu berpikir positif, selalu konsisten dalam berikhtiar, dan insya Allah ikhtiar kita optimal. Kembali yang tadi, what you focus on will expand. Sesuatu yang kita fokuskan secara konsisten akan terus membesar. Dan hari ini kita akan terus konsisten untuk maju ke hadapan. Teman-teman sekalian, terakhir, silakan Anda tuliskan yang satu ini. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Saya, tulis nama Anda, siap untuk konsisten dalam. Inilah janji Anda kepada diri Anda sendiri. Mungkin selama ini begitu banyak konsistensi kita yang tidak jalan. Yang berhenti di tempat bahkan mundur lagi. Tuliskan konsistensi Anda untuk membangun kehidupan dan penghidupan ini apa? Saya siap konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap konsisten untuk bangun di sepertiga malam. Saya siap konsisten untuk bisa menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya siap konsisten untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Milikilah mental pemenang. Saya siap konsisten untuk bisa memberikan pelajaran dan pengajaran kepada tim saya. Saya siap konsisten untuk membangun tim saya menjadi tim terbaik. Saya siap konsisten untuk membangun bisnis ini menjadi bisnis terbaik. Teman-teman sekalian, hadirkan konsistensi kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Karena ini adalah spirit pemenang yang perlu kita miliki. Spirit pemenang yang akan mengantarkan kita menuju kesuksesan kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, 3 hal yang kita hadirkan di kesempatan saat ini. Yang pertama adalah apa? Fokus. Yang kedua, yang ketiga, oke, saya ingin sampaikan sukses berkah community. Semuanya apa? Fokus, total, konsisten. Sekali lagi, sukses berkah community. Masya Allah. Terakhir dari saya boleh minta waktu 5 menit lagi kan? Terakhir dari saya, teman-teman sekalian. Hari ini kita tengah membangun diri kita untuk fokus total dan konsisten. Silakan buka satu lembar kertas lagi, kertas yang baru. Saya ingin Anda menuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, tulis nama Anda. Saya, tulis nama Anda. Ingin persembahkan kemenangan di tahun 2025 ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai.
dan mereka adalah. Silakan Anda tuliskan. Anda ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk siapa? Anda ingin persembahkan bisnis yang Anda jalankan ini untuk siapa? Apakah untuk orang-orang yang Anda sayangi? Apakah untuk orang-orang yang sudah mendoakan diri kita? Bila hari ini Anda mengingat orang tua Anda yang sudah tiada, Anda tuliskan nama mereka. Ya Allah, saya ingin persembahkan kemenangan di 2025 ini untuk orang tua saya, ya Allah. Tulis namanya. Sebut namanya dalam doa kita. Ya Allah, saya ingin persembahkan fokus total konsisten ini kepada orang-orang yang saya cintai. Terlalu indah dilupakan. Tulislah mereka-mereka yang sudah mendoakan kita. Terlalu sedih. Tulislah mereka-mereka yang sudah mensupport diri kita sehingga kita bisa seperti ini. Bisa jadi mereka-mereka bukan hanya mereka yang masih ada, tapi mereka yang sudah tiada. Dan kau ku tinggalkan. Ya Allah, saya ingin persembahkan kesuksesan saya di tahun 2025 ini untuk orang tua saya, ya Allah. Menjadi amal jariah untuk mereka, ya Rabb. Dan sayangmu setulus pesan. Saya ingin persembahkan untuk pasangan hidup saya, ya Allah. Tulis nama pasangan hidup Anda. Saya ingin persembahkan untuk anak-anak. Anak-anak hamba, ya Rabb. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Sahabat-sahabat sekalian, saya minta Anda untuk berdiri. Silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri semuanya. Silakan cari pasangan berdua-berdua. Berdua-berdua berhadapan. Berdua berhadapan. Silakan cari pasangan berdua berhadapan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, berhadapan berdua-berdua. Tahan dulu, tahan dulu. Oke, tahan dulu, berhadapan berdua-berdua. Ya, oke. Ya, angkat kedua tangannya, angkat kedua tangannya. Simpan di pundak sahabatnya dan peluk sahabat Anda. Peluk sahabat Anda, ikuti kata-kata saya. Sahabatku, hari ini kita siap untuk menjadi pemenang. Dan kita akan menjadi orang-orang yang fokus, total, dan konsisten. Dan semua ini akan aku persembahkan untuk orang-orang yang mencintaiku, yang memberikan support kepadaku. Dan hari ini, aku doakan engkau untuk bisa menjadi orang yang fokus, total, dan konsisten, dan menjadi pemenang dalam kehidupan. Amin ya Allah. Peluk sahabat Anda, ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih. Terima kasih sahabatku, terima kasih sahabatku. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.